Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan melewati kitab Amos pasal 5, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13, saya terlebih dahulu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh hormat dan kerinduan. Hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan suara-Mu yang kudus. Kami tidak datang hanya untuk mencari penghiburan, tetapi juga untuk menerima teguran, tuntunan, dan kebenaran yang membawa hidup. Ya Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Bila hari ini Engkau harus menegur kami, maka tegurlah kami dengan kasih-Mu. Bila Engkau harus membongkar kemunafikan kami, bongkarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila Engkau ingin memulihkan hati dan pelayanan kami, maka pulihkanlah sepenuhnya. Jangan biarkan telinga kami hanya mendengar tetapi tidak taat. Jangan biarkan hati kami keras seperti batu. Lembutkan kami ya Tuhan, agar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, agar bukan hikmat manusia yang berbicara, melainkan suara dari tahta-Mu itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13 diberi judul bagi kita, hidup atau mati dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kembali kita akan mendengarkan suara dari seorang Nabi Amos. Ia bukan keturunan imam, melainkan gembala dan pengambil buah ara. Tapi suara kenabiannya mengguncang Israel, karena ia membawa pesan dari Tuhan, peringatan akan kebinasaan, jika bangsa itu tidak bertobat. Nas kita hari ini dalam Amos pasal 5, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13 adalah satu bagian yang paling tajam untuk kita renungkan. Tapi jangan kita mengabaikan, karena di balik teguran tajam ada kasih yang rindu untuk memulihkan. Ini bukanlah sekedar seruan murka, tetapi ini adalah panggilan ilahi untuk memilih hidup dan bukan mati. Hari ini kita boleh melihat yang pertama, pada ayat yang ke-7, di mana di sini berbicara kepada kita tentang kematian rohani dimulai saat keadilan diputar balikan. Pada ayat yang ke-7 di sini kita melihat, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Amos membuka bagian ini dengan sebuah tuduhan keras. Keadilan tidak ditegakkan, kebenaran diinjak-injak. Dan di sini kata ipuh adalah tanaman beracun. Artinya keadilan yang seharusnya membawa kehidupan telah berubah menjadi racun yang mematikan. Dalam konteks Israel saat itu, para hakim disuap, hak orang miskin direbut, kebenaran disingkirkan dengan keuntungan pribadi. Zaman kita tidak jauh berbeda. Ketika kebenaran disampaikan, orang menjadi marah. Ketika keadilan itu diperjuangkan, maka kita akan dicap radikal. Bahkan di gereja, kadang posisi lebih penting daripada kejujuran. Pertanyaan bagi kita, apakah saya sebagai hamba Tuhan masih menjunjung keadilan dan kebenaran, meskipun itu menyakitkan? Atau saya telah mengipuhkan keadilan demi posisi, fasilitas, atau rasa aman? Yang kedua, kembali kita melihat, Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan tinggal diam. Hal ini kita dapat melihat pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Dia yang menjadikan bintang Kartika dan bintang belantik, Tuhan itulah namanya. Amos berhenti menegur sejenak untuk menyatakan siapa Tuhan yang sedang berbicara. Dia bukan ilah lokal, Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan bintang-bintang, yang mengubah terang menjadi gelap. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena orang Israel hidup dalam kemunafikan rohani. Mereka tetap beribadah,
tetap mempersembahkan korban, tapi hidup mereka jahat. Amos mengingatkan bahwa Tuhan yang kamu hadapi ini adalah Tuhan semesta alam. Dia melihat segalanya, Dia sanggup bertindak. Dan aplikasi nas ini bagi kita, bahwa yang pertama gereja bisa tertata rapi, liturgi bisa kusuk, tapi jika ada ketidakadilan maka Tuhan tidak berkenan. Yang kedua, bila kita membiarkan dosa di pelantaran gereja, Tuhan akan datang sebagai hakim dan bukan sebagai sahabat. Yang ketiga, ciri bangsa atau gereja yang menuju kematian rohani. Di sini dapat kita melihat pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, mereka membenci orang yang menegur di pintu gerbang. Pintu gerbang di zaman ini adalah tempat pengadilan, tempat penegakan hukum. Tapi orang Israel membenci siapapun yang berbicara benar. Mereka anti kritik, mereka membungkam kebenaran. Dan ayat yang ke-11 menambah dosa mereka. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum dari dia. 3 dosa besar yang disebutkan di sini. Yang pertama, anti kebenaran, menolak teguran. Penindasan ekonomi, memperkaya diri dari kemiskinan. Dan yang ketiga, kemewahan tak bermoral, rumah batu, kebun anggur, tapi semua dibangun di atas ketidakadilan. Dan renungan ayat ini bagi kita, apakah kita sudah membela suara yang benar, atau malah menutupinya agar semuanya tenang? Yang kedua, apakah kita membangun pelayanan yang megah tapi mengorbankan orang-orang kecil? Yang ketiga, apakah kita hanya nyaman duduk di kantor, tapi lupa mendengar jeritan umat Tuhan? Hal yang keempat yang boleh kita pelajari dari Nabi Amos, Tuhan tidak akan berdiam diri selamanya. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 berbicara kepada kita. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu banyak dan dosamu berjumlah besar. Ini suara Tuhan sendiri. Dia tahu segala sesuatu. Kita bisa saja menyembunyikan dosa dari mata manusia, tetapi tidak dari Allah. Ayat yang ke-13 berkata, pada waktu itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri, sebab zaman itu adalah zaman yang jahat. Ini bukan diam karena takut, tapi karena kesia-siaan. Ketika masyarakat sudah sangat jahat, bahkan suara hikmat pun dianggap musuh, maka kita berada di zaman di mana hamba Tuhan yang berbicara benar dianggap mengganggu. Dan yang kelima, nas ini berbicara kepada kita tentang pilihan, di mana pilihan itu hidup atau mati. Pasal yang kelima sebenarnya dimulai dengan seruan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu artinya walaupun Tuhan sedang murka, pintu kasih masih terbuka. Hidup masih bisa dipilih, tapi jalan menuju hidup hanya melalui pertobatan dan keadilan. Bagi kita tidak boleh menjadi tawar hati. Kita tidak boleh memakai mimbar untuk menyenangkan hati orang kaya, dan kita tidak boleh diam ketika melihat banyak umat menyimpang dari kebenaran. Karena hidup sejati tidak ditemukan di gedung gereja, tapi di dalam hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seruan nas ini berbicara kepada kita agar kita hidup dalam terang kebenaran. Amos adalah suara kenabian yang dibutuhkan di zaman ini. Ia mungkin ditolak, ia mungkin sendirian, tetapi ia setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Nabi Amos. Tetap bersuara walaupun banyak yang mengabaikan. Tetap berdiri teguh walau ia sendirian. Tetap mengasihi kebenaran walau dibenci banyak orang. Hidup dan mati bukan hanya soal napas, tapi soal apakah kita hidup dalam terang Tuhan atau sedang berjalan menuju kegelapan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah semesta alam, yang mengenal segala isi hati kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur, membongkar, dan menuntun. Jika selama ini kami telah menenangkan segala sesuatu yang bersifat kesia-siaan, maka pada saat ini kami boleh menekankan akan kebenaran demi kenyamanan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami berdosa karena hal demikian. Jika kami telah hidup dalam kemunafikan pelayanan, maka pulihkanlah kami. Bangkitkan dalam diri kami hati yang takut akan Engkau. Jadikan kami pelayan-Mu yang berani bersuara, berani hidup benar, dan berani memimpin umat-Mu ke jalan yang benar. Biarlah terang-Mu memancarkan kembali kebaikan melewati gereja-Mu, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kasih dan kebenaran yang boleh memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin.